Polri tangkap 1.066 tersangka tindak pidana perdagangan orang periode Juni hingga November 2023 dan berhasil menyelamatkan hampir 3.000 korban. Komisi Pemilihan Umum tetapkan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024. Suhartoyo secara resmi diangkat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman. Selamat malam pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 13 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Lydia Rutinsulu, inilah Presisi Utama selengkapnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menerima kunjungan Sekretaris Partai Komunis Tiongkok Komite Provinsi Zhejiang Republik Rakyat Tiongkok Yi Lianhong di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia Jakarta pada Senin 13 November. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia dan Sekretaris Partai Komunis Tiongkok Komite Provinsi Zhejiang Republik Rakyat Tiongkok Yi Lianhong membahas berbagai kerjasama Republik Indonesia dengan Tiongkok, khususnya Provinsi Zhejiang yang telah dicapai dan dapat ditingkatkan ke depan, seperti pada sektor investasi Tiongkok oleh Provinsi Zhejiang dan Indonesia. Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok Lu Kang mengatakan ini merupakan kunjungan perdana Yi Lianhong ke Indonesia dan disambut dengan hangat oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Banyak potensi kerjasama antara Republik Indonesia dengan Tiongkok, khususnya dengan Provinsi Zhejiang. Lu Kang menuturkan Yi Lianhong sangat tertarik dengan kerjasama industri halal yang gencar dipromosikan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, termasuk pada saat berkunjung ke Tiongkok pada bulan September lalu. Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mendorong lebih banyak investasi dari Tiongkok, termasuk untuk industri nikel dan lainnya. Pemirsa, Suhartoyo resmi menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman. Upacara pengucapan sumpah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pun dilaksanakan pada hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi Senin pagi. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pleno khusus Mahkamah Konstitusi. Pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo di Gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Senin 13 November 2023. Suhartoyo terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK menggantikan Anwar Usman yang dicopot dari jabatannya setelah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno hakim. Sidang pengucapan sumpah dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra. Sidang diawali pembacaan petikan pengangkatan Ketua MK masa jabatan 2023-2028. Suhartoyo membacakan sumpahnya di hadapan sidang pleno khusus pengucapan sumpah Ketua MK. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Setelah membacakan sumpah, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengembalikan sidang pleno kepada Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam kesempatan tersebut, Suhartoyo menyampaikan sambutan dan juga harapannya agar masyarakat terus mendukung Mahkamah Konstitusi untuk terus independen dan menegakkan keadilan.
Sebagai langkah pembuktian awal dari kami dan sesuai dengan tuntutan serta harapan masyarakat, Mahkamah Konstitusi juga akan mempercepat pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara permanen. Selain itu, kami juga akan membuka ruang bagi publik untuk turut memberikan masukan, saran, dan kritik konstruktifnya sebagai salah satu wujud partisipasi publik yang kami yakini akan mendorong peningkatan performa Mahkamah Konstitusi dan penguatan iklim demokrasi Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memberikan jaminan konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sifat kemerdekaan lembaga peradilan ini harus dipahami sebagai bebas dari segala campur tangan pihak manapun, baik yang bersifat internal maupun yang berasal dari kekuasaan ekstrayudisial. Oleh karena itu, kami berharap kepada semua agar bersama-sama menjaga kemandirian Mahkamah Konstitusi, termasuk untuk tidak memengaruhi dan mengintervensi independensi Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, sehingga penegakan keadilan konstitusional dapat terwujud sesuai dengan harapan kita bersama. Dengan penuh kerendahan hati, saya pun memohon kepada publik dan masyarakat luas agar kembali memberikan dukungan terbaiknya kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga kami dapat segera bangkit kembali, melangkah dan bekerja lebih cepat sesuai dengan harapan para pencari keadilan. Pemirsa, hari ini Komisi Pemilihan Umum secara resmi menetapkan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak tahun 2024, yaitu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Gedung Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Pada hari ini, sesuai dengan pasal 276 ayat 1, pada tanggal 13 November 2023 jam 14 waktu Indonesia Barat lewat 2 menit dan 24 detik. Kami memilih waktu jam 14 lewat 2 menit lewat 24 detik menjadi pesan simbolik. Itu adalah hari pemungutan suara nanti. Ya, angka-angkanya. Berdasarkan pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan telah dilakukan sidang pleno KPU tertutup sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, ya, KPU telah menyatakan, ya, bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar yang diusulkan oleh partai politik Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Ganjar Pranowo SH MIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD yang diusulkan oleh partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ya, yang diusulkan melaksanakan tahapan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan yang terdapat di presiden tersebut rencananya akan digelar di kantor KPU Republik Indonesia. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.